warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Sanggarwati dengan NIM 24041060204. Pada video ini saya akan membahas 5 materi kelompok sebagai bentuk pemenuhan tugas UAS pada materi PKN MI atau SD dengan dosen pengampu Bapak Agra Dwi Saputra MPD. Materi pertama yang akan saya sampaikan berjudul Identitas kepada keluarga dan teman, budaya, suku, bahasa, agama, di rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, itu ada identitas seseorang. Identitas seseorang terbentuk dari lingkungan tempat ia tumbuh dan kebiasaan yang dijalani setiap hari. Budaya memberikan nilai, norma, dan dalam bersikap seperti sopan santun dan gotong royong. Suku menunjukkan asal-usul dan adat istiadat yang membentuk karakter serta rasa kebersamaan. Bahasa menjadi alat komunikasi sekaligus penanda jati diri, baik bahasa daerah maupun bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Sementara itu, agama menjadi landasan moral dan spiritual yang membimbing seseorang dalam menentukan mana yang baik dan yang buruk. Nah, dari keempat unsur ini itu saling berkaitan dan membentuk identitas individu yang unik dalam kehidupan sosial. Nah, materi yang kedua itu ada peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membentuk identitas. Keluarga merupakan tempat pertama anak belajar nilai kehidupan seperti etika, agama, dan sikap saling menghormati. Perilaku orang tua menjadi contoh langsung yang ditiru anak dalam membentuk kepribadian. Sekolah berperan memperluas identitas melalui pendidikan, disiplin, kerjasama, dan interaksi dengan teman yang beragam latar belakangnya. Masyarakat kemudian memperkuat identitas tersebut melalui pengalaman sosial seperti kegiatan gotong royong, musyawarah. Jika keluarga, sekolah, dan masyarakat berjalan searah, maka akan terbentuk individu yang berkarakter dan bertanggung jawab. Nah, yang ketiga ini ada cara menjaga dan menghargai perbedaan identitas. Perbedaan identitas dapat dijaga dengan menumbuhkan sikap toleransi, empati, dan saling menghormati. Setiap individu perlu menyadari bahwa setiap perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya adalah kekayaan bangsa, bukan sumber perpecahan. Rasa persatuan dan kebersamaan perlu diperkuat melalui kerjasama dan sikap saling membantu. Selain itu, melestarikan budaya lokal dan tanpa merendahkan budaya lain serta terus mengedukasi diri tentang keberagaman menjadi langkah penting untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan damai. Selanjutnya, materi kedua membahas tentang sikap menghormati, menjaga, dan melestarikan keberagaman budaya dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama itu ada keberagaman budaya di Indonesia. Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara yang kepulauan yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Nah, di dalamnya itu terdapat ribuan pulau, ratusan suku bangsa, dan ratusan bahasa daerah. Nah, kata kebudayaan itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang artinya akal dan daya. Jadi, budaya itu sebenarnya hasil dari pikiran, ide, dan kreativitas manusia yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Budaya juga bisa dibilang sebagai kebiasaan dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun, dan itu yang menjadi identitas tiap daerah di Indonesia. Nah, keberagaman budaya ini justru jadi kekuatan yang bisa menyatukan bangsa kita, bukan malah membuat perpecahan. Nah, kalau kita lihat dalam datanya, Indonesia itu memiliki lebih dari 1128 suku bangsa dan 715 bahasa daerah. Keberagaman ini muncul karena beberapa faktor, misalnya letak geografis kita yang terpisah-pisah, jadi tiap daerah itu berkembang sendiri. Lalu perbedaan budaya, adat istiadat, antar daerah, terus sistem kekerabatan yang berbeda-beda, dan juga banyaknya bahasa daerah yang digunakan masyarakat.
Nah, bisa kita simpulkan bahwa Indonesia memang negara yang sangat kaya akan budaya, dan itu yang bikin bangsa kita itu unik dibanding negara lain. Nah, yang kedua itu ada makna Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini berasal dari Kitab Sutasoma karya Empu Tatular pada masa Kerajaan Majapahit. Dulu makna awalnya lebih ke ajakan untuk saling menghormati antar umat Hindu dan Buddha, tapi sekarang berbeda. Maknanya itu berkembang lebih luas, mencakup suku, agama, ras, dan budaya di seluruh Indonesia. Secara sederhana, Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maknanya adalah, walaupun kita berasal dari latar belakang yang berbeda, tapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Semboyan ini itu ngajarin kita supaya tidak gampang ribut gara-gara perbedaan. Nah, justru perbedaan itu yang harus disyukuri sebagai anugerah dari Tuhan. Contohnya, di sekolah teman-teman kita kan berbeda suku, beda agama, tetapi kita tetap bisa belajar dan kerjasama bareng. Nah, itu adalah bentuk nyata semangat Bhinneka Tunggal Ika. Intinya, lewat semboyan ini, kita diajarkan untuk menjaga keseimbangan antara perbedaan dan persatuan, biar kehidupan kita itu bisa berjalan harmonis dan damai. Selanjutnya, yang ketiga ada sikap menghormati dan melestarikan keberagaman budaya. Sikap menghormati keberagaman merupakan wujud penerapan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya berarti menjaga persatuan bangsa. Nah, sikap ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti menghormati teman yang berbeda latar belakang dan bersikap toleran dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Selain itu, keberagaman budaya perlu dilestarikan agar tidak hilang oleh pengaruh globalisasi. Upaya pelestarian dapat dilakukan dengan mencintai budaya lokal, mengikuti kegiatan budaya, dan menjaga nilai-nilai kearifan lokal. Nah, dengan saling menghormati dan melestarikan budaya, kehidupan masyarakat itu akan menjadi rukun dan persatuan bangsa itu tetap terjaga. Selanjutnya, materi yang ketiga, di sini kita akan membahas tentang karakteristik lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian NKRI dan cara menjaganya. Yang pertama ada karakteristik lingkungan rumah dan sekolah. Lingkungan rumah dan sekolah merupakan dua lingkungan utama dalam pembentukan karakter dan kepribadian individu. Rumah menjadi tempat pendidikan pertama bagi anak, sedangkan sekolah berperan melanjutkan dan memperkuat pendidikan secara formal. Karakteristik lingkungan rumah dan sekolah meliputi lingkungan fisik, sosial, dan nilai kebangsaan. Nilai lingkungan fisik yang baik ditandai dengan kondisi yang bersih, rapi, aman, serta didukung pencahayaan, ventilasi, dan fasilitas yang memadai. Lingkungan sosial tercermin dari hubungan yang harmonis, komunikasi yang baik, serta sikap saling menghormati antara anggota keluarga, guru, dan siswa. Selain itu, rumah dan sekolah juga menjadi tempat penerapan nilai Pancasila seperti toleransi, musyawarah, disiplin, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian dari NKRI. Lingkungan rumah dan sekolah merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang berperan penting dalam mendukung keutuhan NKRI. Meskipun bersifat lingkungan mikro, kedua lingkungan ini menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa. Nilai-nilai kebangsaan seperti pemersatuan, gotong royong, disiplin, dan cinta tanah air ditanamkan melalui kebiasaan sehari-hari di rumah dan diperkuat di sekolah melalui pembelajaran serta kegiatan pendidikan. Lingkungan yang bersih, tertib, dan harmonis akan membentuk individu yang bertanggung jawab dan peduli tentang bangsa dan negara. Nah, yang ketiga, ini ada sikap menjaga lingkungan rumah dan sekolah sebagai wujud bela negara. Menjaga lingkungan rumah dan sekolah merupakan salah satu bentuk sikap bela negara. Sikap ini tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar, tetapi melalui
melalui perilaku sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk sikap tersebut antara lain menjaga kebersihan, merawat fasilitas, menaati aturan, menjaga ketertiban, serta menumbuhkan semangat gotong royong. Kepedulian terhadap lingkungan dan sikap disiplin mencerminkan rasa tanggung jawab dan cinta tanah air. Dengan menjaga lingkungan rumah dan sekolah, setiap individu turut berperan dalam menjaga keharmonisan dan keberlangsungan NKRI. Selanjutnya, materi yang keempat ini membahas tentang lingkungan tempat tinggal dan perannya dalam memperkuat persatuan NKRI. Lingkungan tempat tinggal merupakan bagian penting dalam struktur negara kesatuan Republik Indonesia. Struktur pemerintahan dimulai dari RT dan RW sebagai unit terkecil dalam masyarakat, kemudian desa atau kelurahan hingga kecamatan. Setiap tingkatan memiliki peran masing-masing dalam menghubungkan masyarakat dengan pemerintah. RT dan RW berfungsi sebagai penghubung antar warga dan pemerintah desa atau kelurahan. Selain membantu administrasi, RT dan RW juga berperan menjaga ketertiban, mempererat hubungan sosial, serta menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat. Desa atau kelurahan menjadi pemerintahan formal yang melayani kebutuhan masyarakat secara langsung, sedangkan kecamatan berfungsi mengordinasikan desa dan kelurahan di wilayahnya. Melalui sistem desentralisasi, pemerintahan pusat dan daerah bekerja sama dalam menjalankan pemerintahan. Masyarakat juga berperan aktif dalam mendukung kebijakan dan pembangunan sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan lokal. Nah, yang kedua ada keberagaman dalam lingkungan masyarakat. Lingkungan tempat tinggal mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia, baik dari segi suku, agama, budaya, bahasa, maupun latar belakang sosial ekonomi. Keberagaman ini merupakan realitas sekaligus kekayaan bangsa yang perlu dijaga bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, keberagaman ini dapat menimbulkan perbedaan pendapat atau cara pandang, namun dengan sikap saling menghargai dan toleransi, baik komunikasi yang baik, perbedaan tersebut itu dapat dikelola dengan bijak. Keberagaman yang terjaga akan memperkuat persatuan dan tercerminnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini ada peran warga dalam memperkuat persatuan. Persatuan dalam masyarakat tidak terbentuk dengan sendirinya, tetapi melalui peran aktif setiap warga. Peran tersebut antara lain menghargai perbedaan, menjaga sikap toleransi, dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Nah, selain itu, warga perlu menjaga komunikasi dan mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah serta menghindari sikap yang dapat memecah belah persatuan. Nah, dengan menanamkan nilai gotong royong dan kehidupan sehari-hari, masyarakat itu dapat menciptakan lingkungan yang rukun, harmonis, dan memperkuat persatuan dalam Bhinneka NKRI. Selanjutnya, materi yang kelima ini membahas tentang struktur wilayah yang lebih luas sebagai bagian NKRI dan perilaku gotong royong untuk menjaga persatuan sebagai wujud bela negara. Nah, yang pertama ini ada struktur wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki satu pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945. Untuk mengelola wilayah Indonesia yang lebih luas dan beragam, diterapkan pembagian wilayah pemerintahan secara berjenjang mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten atau kota hingga kecamatan dan desa. Pembagian ini bertujuan agar pemerintahan berjalan lebih efektif, pelayanan publik lebih dekat dengan masyarakat, dan serta pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, provinsi serta kabupaten atau kota sebagai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam struktur wilayah NKRI, provinsi dan kabupaten atau kota memiliki peranan penting dalam menjalankan
kabupaten atau kota, seperti perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan sumber daya alam, transportasi, dan pendidikan menengah. Sementara itu, kabupaten dan kota merupakan wilayah pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Kabupaten dipimpin oleh bupati dan kota dipimpin oleh wali kota. Pemerintahan kabupaten atau kota bertanggung jawab atas pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, serta pembangunan infrastruktur